Sapu kotor, basmi koruptor. Pemberantasan korupsi di tanah air mengalami ujian yang tak habis-habisnya. Selain karena kecanggihan praktik rasuah dan regenerasi koruptornya, kali ini yang lebih miris lagi dan memukul telak perang melawan korupsi adalah dugaan berbagai praktik lancung di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ibarat membersihkan lantai, maka sapunya pun harus bersih. Jika sapunya kotor, maka lantainya pun tidak akan bersih. Bahkan lantai bisa jadi makin coreng-moreng. Analogi seperti itu bisa menggambarkan kondisi KPK saat ini. Berbagai pelanggaran etika mendera, sejumlah dugaan praktek kotor marak di lembaga yang pernah menyabet nomor wahid tingkat kepercayaan publik di negeri ini. Praktek kotor itu diantaranya dugaan kebocoran dokumen kasus korupsi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tindakan asusila terhadap istri tahanan KPK, dan pungutan liar sebesar 4 miliar rupiah di rumah tahanan lembaga tersebut. Alhasil, kondisi KPK jatuh pada titik nadir. Kondisi ini diperparah dengan sikap Dewan Pengawas KPK yang bersikap lembek terhadap berbagai praktik yang menjijikan tersebut. Sikap lembek yang terkesan kompromis itu terbukti dalam kasus dugaan kebocoran dokumen korupsi di Kementerian ESDM. Dalam kasus itu, diduga Ketua KPK Firly Bahuri membocorkan hasil penyelidikan kasus korupsi kepada PLH Dirjen Minerba M. Idris Froyoto Sihit. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewas KPK tidak menemukan bukti orang nomor 1 di lembaga anti rasuah itu membocorkan hasil penyelidikan yang berstatus rahasia negara tersebut. Dewas melakukan pemeriksaan setelah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro dan 16 pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku KPK yang diduga dilakukan Firly Bahuri. Padahal Polda Metro Jaya sudah menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus kebocoran dokumen tersebut. Sebelumnya, sederet dugaan pelanggaran etika Firly Bahuri lolos dari sanksi Dewas. Di antaranya, tidak lulusnya penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK dalam tes wawasan kebangsaan dan pemberhentian Endar Priantoro. Dari sekian dugaan pelanggaran etika, Dewas hanya memutus 1 pelanggaran etika kepada Firly Bahuri. Itu pun sanksi yang diberikan hanya teguran tertulis dalam kasus penggunaan helikopter mewah. Pada 2021-2022, pencurian menimbulkan kerugian negara senilai 550 juta rupiah. Fakta-fakta yang memilukan itu membuat kita kehilangan harapan kepada KPK untuk menjaga marwah di akhir masa jabatannya dan membuat legasi besar pemberantasan korupsi di Republik ini. Belum lagi perpanjangan masa jabatan KPK untuk setahun ke depan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bernuansa politis. Aroma politis perpanjangan masa jabatan pimpinan lembaga itu dikaitkan dengan bolak-balik gelar perkara kasus Formula E yang tak jelas juntrungannya yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI itu kini menjadi bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KPK harus diselamatkan. Kini tingkat kepercayaan publik kepada lembaga ini menurut survei indikator politik pada Juni lalu menunjukkan angka 75,6%, di bawah Kejaksaan Agung dan Polri. Tingkat kepercayaan publik ke KPK belum pulih sejak 2020. Padahal tahun-tahun sebelumnya hingga 2019, tingkat kepercayaan publik selalu menembus di atas 80%. Presiden Joko Widodo bisa mengeluarkan peraturan perundang-undangan atau Perpu untuk menguatkan lembaga yang berwenang membasmi penggarong uang negara itu. Jika Joko Widodo tidak mengambil langkah tersebut, publik bisa menduga kondisi memalukan di tubuh lembaga itu bagian dari upaya sistematis pelemahan sejak pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Perang melawan koruptor masih panjang. Perang yang memerlukan sapu yang bersih, zero politisasi, dan sang pengampu harus berani bertindak luar biasa karena pencolengan uang negara adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime.